Selamat malam semua, nama saya Alfian Helmi, kelas TIM 2102, NPM 21110048. Di sini saya akan merangkum hasil pelajaran selama pembelajaran mikroprosesor yang diajari oleh Pak Ihsan Parinduri. Sejarah mikroprosesor. Sejarah mikroprosesor dari tahun ke tahun 1978, 886 sampai 888. Mikroprosesor sebuah penjualan penting dalam divisi komputer terjadi pada produk untuk komputer pribadi buatan IBM yang memakai prosesor 888 yang berhasil mendongkrak nama Intel 1982. 286 mikroprosesor Intel 286 atau yang lebih dikenal dengan nama 80286 adalah sebuah prosesor yang pertama kali dapat mengenali dan menggunakan software yang digunakan untuk prosesor sebelumnya. 1985 Intel 386. Mikroprosesor, perkembangan dan sejarah mikroprosesor dari tahun ke tahun. Intel 386 adalah sebuah prosesor yang memiliki 275.000 transistor yang tertanam di prosesor tersebut, yang jika dibandingkan dengan 4004 memiliki 100 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan 40041989. Intel 486 DX CPU mikroprosesor yang pertama kali memudahkan berbagai aplikasi yang tadinya harus menghentikan komen-komen menjadi hanya sebuah klik saja dan mempunyai fungsi kompleks matematika sehingga memperkecil beban kerja pada prosesor. 1993 Intel Pentium, prosesor generasi baru yang mampu menangani berbagai jenis data seperti suara, bunyi, tulis tangan, dan foto. 1995 Intel Pentium Pro prosesor. Yang kedua, prosesor Pentium 3 merupakan prosesor yang diberi tambahan 70 instruksi baru yang secara dramatis memperkaya kemampuan pencitraan tingkatan tinggi, 3 dimensi, audio streaming, dan aplikasi-aplikasi video serta pengenalan suara. 1999 Intel Pentium 3 Xeon, prosesor Intel kembali merambah pasaran server dan workstation dengan mengeluarkan seri Xeon, tetapi jenis Pentium 3 yang mempunyai 70 perintah SIMD. Keunggulan prosesor ini adalah ia dapat mempercepat pengolahan informasi dari sistem bus ke prosesor yang juga mendongkrak performa secara signifikan. Prosesor ini juga dirancang untuk dipadukan dengan prosesor lain yang sejenis. 2000 Intel Pentium 4 prosesor Pentium merupakan produk Intel yang kecepatan prosesnya mampu menembus kecepatan hingga 306 GHz. Jadi kita lanjuti mikroprosesor pertama pada tahun 15 November 1901, mikroprosesor 4004 atau 4 bit berisi 2300 transistor yang dapat mengolah 4 bit informasi pada kecepatan 740 kHz diciptakan. Kita masuk ke mikroprosesor 80286. Yang pertama, pada tahun 1982, Intel mengenalkan mikroprosesor 286 atau yang lebih dikenal dengan nama 80286. Adalah sebuah prosesor yang pertama kali dapat mengenali dan menggunakan software yang digunakan prosesor sebelumnya. Pada mikroprosesor 80286 mempunyai 134.000 transistor. Mikroprosesor ini juga merupakan prosesor 16 bit. Prosesor ini mempunyai kemajuan yang relatif besar dibanding chip-chip generasi pertama. Yang kedua, pada tahun 1984, belakangan ini diperkenalkan mikroprosesor dengan kecepatan clock 8, 10, dan 12 MHz yang digunakan pada IBM PC sampai AT dan yang telah menjalankan MS-DOS kelak menjadi standar PC selama hampir 10 tahun. Selanjutnya, bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa komputer yang kedudukan di antara bahasa mesin dan bahasa level tinggi, misalnya bahasa C, C++, Pascal, Turbo Basic Java, dan sebagainya. Bahasa C atau Pascal dikatakan sebagai bahasa level tinggi karena memakai kata-kata dan pernyataan yang mudah dimengerti manusia. Meskipun jauh berbeda dengan bahasa manusia sesungguhnya, assembler adalah program yang bekerja membantu penulisan instruksi dalam format bahasa Inggris sehingga mudah dibaca dan dipahami. Kelebihan bahasa
assembly. Pertama, ketika dikopli lebih kecil ukurannya. Yang kedua, lebih efisien dan hemat memori. Yang ketiga, lebih cepat dieksekusi. Kesulitan assembly. Dalam melakukan suatu pekerjaan, baris program relatif lebih panjang dibanding bahasa tingkat tinggi, relatif lebih sulit untuk dipahami. Terutama jika jumlah baris sudah terlalu banyak, lebih sulit dalam melakukan pekerjaan rumit, misalnya operasi matematis. Selanjutnya, struktur instruksi bahasa assembly. Operation kode atau opkode, source operation atau sumber, destinasi operand atau tujuan. Contohnya bisa dilihat teman-teman. Yang kedua, objek kode. Menulis program dalam assembly artinya menggunakan mnemonik untuk membuat program, bukan untuk mikroprosesor. Disebut source kode, objek biner. Contohnya bisa dilihat. Mikroprosesor membaca instruksi dalam bentuk biner di memori dan pengeksekusiannya. Software Z80 ada macam-macam jenisnya dan penjelasannya. Yang pertama, title bar. Yang kedua, menu bar. Yang ketiga, program locator box. Yang keempat, register status box. Yang kelima, flag register status box. Yang keenam, instruksi status box. Yang ketujuh, 16 bit register box. Yang ketujuh, special register box. Yang ke-8, interrupt control. Yang ke-9, tombol INT. 10, tombol EMI. Boleh dilihat penjelasannya teman-teman di sini teman-teman. Kita selanjuti ke peralatan penunjang Z80 simulator. Yang pertama ada assembler tools. Assembler adalah peralatan yang digunakan untuk menerjemahkan program assembly menjadi bahasa mesin. Tools ini berfungsi untuk mengedit atau membuat file yang nanti di assembly dapat disimulasikan dengan di-load ke memori simulator terlebih dahulu. File yang disimpan akan berekstensi ASM. Setelah proses assembly selesai, maka akan dihasilkan dua buah file. Pertama, berekstensi OBJ atau binary image yang dapat langsung di-load ke CPU. Kedua, berekstensi LST merupakan assembler listing, dapat digunakan untuk debugger. File berekstensi hex Intel juga dapat dihasilkan juga diperlukan. Dapat pula menggunakan assembler eksternal seperti TAS dan MAS. Yang kedua, berfungsi untuk menampilkan isi memori. Nilai dari setiap alamat memori akan terisi secara otomatis sesuai dengan nilai opkode program, atau juga dapat diubah secara manual dengan mengklik dan menuliskan isinya secara langsung. Untuk melihat halaman memori yang akan dituju dapat diketahui dengan melihat titik poin pertemuan antara alamat awal atau horizontal dan alamat akhir vertikal. Contoh gambar aplikasi Z80 bisa diperhatikan di layar saya teman-teman. Sistem prosesor dan arsitek prosesor. Arsitek sistem komputer. Tingkatan dari arsitektur komputer bisa dilihat dari gambarnya teman-teman di layar saya teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Organisasi fisik komputer. Merancang dan membangun komputer baru dari awal proses yang mahal. Juga biaya komponen per unit akan tinggi jika komponen tersebut tidak diproduksi secara massal. Faktor ini menyebabkan sebagian besar pabrikan komputer yang mengkonstruksi komputer mereka dari kombinasi komponen standar yang bervariasi. Sebagai contoh, banyak mikrokomputer yang berbeda berisi mikroprosesor yang sama. Bisa dilihat teman-teman di layar saya teman-teman. Saya selanjuti ke prosesor. Prosesor terdiri atas dua elemen utama, yaitu control unit, yang kedua arithmetic and logic unit atau ALU. CU dan ALU beroperasi bersama dengan sejumlah komponen prosesor tambahan. Semua komponen prosesor tersebut seluruhnya elektronik. Fungsi prosesor adalah untuk mengontrol penggunaan penyimpanan utama yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi. Yang kedua, untuk mengontrol rangkaian operasi. Yang ketiga, untuk memberi perintah kepada semua bagian sistem komputer. Yang keempat, untuk menyelenggarakan pemrosesan. Saya lanjuti ke unit kontrol. Fungsi unit kontrol adalah pusat saraf komputer. Ia mengkoordinasikan dan mengontrol semua operasi hardware, yakni operasi unit
peripheral, memori utama, dan prosesor itu sendiri. Terus ada aritmetik dan logika. Fungsi ALU mempunyai dua fungsi utama. Yang pertama, ia menyelenggarakan operasi aritmatika, misalnya penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ia menjalankan operasi logis, tentu misal pengujian dua item data cocok. Registry atau register. Register merupakan tempat ngantri data-data yang akan diproses sebelum data tersebut masuk ke memori utama. Walaupun bagian ini merupakan media penyimpanan kecil, namun memiliki kecepatan akses tinggi. Ada perbedaan letak kaki soket prosesor pada seri prosesor soket 478 atau Pentium 4 dan pada prosesor soket LGA 775. Prosesor soket LGA 775 terdapat pada dudukan di mainboardnya. Fungsi prosesor sangat dominan dan utama, sebab tanpa prosesor maka komputer sama saja seperti manusia yang kehilangan otaknya. Sebab pada prosesor itulah semua pengendalian dan pemrosesan terjadi. Bedanya prosesor dengan otak yaitu prosesor hanya berfungsi sebagai pemroses data saja. Kemudian data tersebut dikirimkan ke memori utama kembali. Prosesor tidak bisa menyimpan data seperti halnya otak manusia. Pada umumnya fungsi prosesor atau prosesor adalah hanya untuk memproses data yang diterima dari masukan atau input, kemudian akan menghasilkan pengeluaran berapa output. Jadi saya lanjutkan ke halaman selanjutnya. Algoritma pendahuluan. Bisa ditengok ada FIRSCOM, First Server Scheduling, bisa dilihat teman-teman ya. Saya lanjuti halaman berikutnya. FIRSCOM First Server Scheduling. Proses yang pertama kali meminta jatah waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. AWT dari algoritma ini cukup besar. Misalnya ada tiga proses P1, P2, dan P3 yang meminta layanan CPU sebagai berikut. Bisa ditengok teman-teman contoh gambarnya. Saya lanjutkan ke halaman berikutnya. Dan bisa juga ditengok tabel-tabelnya teman-teman, diperhatikan. Seperti inilah kira-kira teman-teman. Seperti ini. Saya lanjuti lagi ya teman-teman. Metode FGFS adalah metode yang sangat sederhana dan mudah diimplementasikan. Namun metode ini memiliki kelemahan, yaitu dengan adanya konvoy efek yang akan mengakibatkan membengkaknya AWT jika proses yang dilayani terlebih dahulu membutuhkan waktu proses atau burst time yang sangat lama. Shortest Job First Scheduler. Proses yang memiliki CPU burst paling kecil akan dilayani terlebih dahulu. Misalkan ada 4 proses P1, P2, P3, dan P4 yang minta layanan CPU sebagai berikut. Boleh ditengok teman-teman tabelnya. Saya lanjut ya teman-teman. Seperti ini gambarnya teman-teman, boleh dilihat. Saya lanjut ya teman-teman halaman berikutnya. Meskipun algoritma ini optimal, namun pada kenyataan sulit diimplementasikan karena sulit mengetahui panjang CPU burst berikutnya, namun nilai ini dapat diprediksi. CPU burst berikutnya biasanya diprediksi sebagai suatu rata-rata eksponensial yang digunakan CPU burst sebelumnya atau exponential average. Ini contohnya teman-teman. Saya lanjuti ke priority scheduling. Algoritma SJF adalah suatu kasus khusus dari priority scheduling. Tiap proses dilengkapi dengan prioritas. CPU dialokasikan untuk proses yang memiliki prioritas paling tinggi. Jika beberapa proses memiliki prioritas yang sama, maka akan digunakan algoritma FGFS. Contoh seperti ini teman-teman. Saya lanjutin. Ini teman-teman bisa lihat tabel-tabelnya. Prioritas biasanya menyangkut masalah waktu, memori yang dibutuhkan, banyak file yang boleh dibuka, dan perbandingan antara rata-rata 1:0 burst dengan rata-rata CPU burst. Saya lanjuti ke halaman berikutnya. Round Robin Scheduling. Konsep dasar dari algoritma ini adalah menggunakan time sharing. Pada dasarnya algoritma ini sama dengan FGFS. Hanya saja bersifat preemptif, digunakan quantum time untuk membatasi waktu yang proses. Jika suatu proses memiliki CPU burst lebih kecil dibanding dengan quantum time, maka proses tersebut akan melepaskan CPU. Jika telah selesai,
bekerja sehingga CPU dapat segera digunakan oleh proses selanjutnya. Sebaliknya, jika suatu proses memiliki CPU burst yang lebih besar dibandingkan dengan quantum time, maka proses tersebut akan dihentikan sementara. Jika sudah mencapai quantum time dan selanjutnya mengantri kembali pada posisi ekor dari ready queue, CPU kemudian menjalankan proses berikutnya. Bisa dilihat teman-teman tabelnya seperti ini. Seperti ini teman-teman. Saya lanjutin lagi teman-teman. Dan selesai sampai sini aja presentasi saya. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Saya Alfian Helmi. Mohon maaf. Terima kasih.